Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan membahas materi terkait perkembangan bahasa anak. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Arifita Nurianti dan juga rekan saya Mutia Saptanti. Materi pertama akan disampaikan oleh Mutia. Saya silakan. Pertama saya akan membahas mengenai teori perkembangan anak. Yang pertama ada pandangan nativisme. Kaum nativisme beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis atau genetik dan menganggap bahwa bahasa sangat kompleks sehingga mustahil jika dapat dipelajari dalam kurun waktu yang singkat. Jadi manusia itu memang pada dasarnya sudah bisa berbahasa secara alamiah. Kemudian Noam Chomsky menegaskan bahwa manusia tidak mungkin belajar bahasa pertamanya dari orang lain, sebab menurutnya anak yang dilahirkan sudah dibekali oleh alat pemerolehan bahasa atau disebut language acquisition device, yaitu alat pemberian biologis yang diprogramkan untuk merinci kematangan bahasa melalui otak, namun tidak berkaitan dengan kemampuan secara kognitif. Selanjutnya ada pandangan behaviorisme. Kaum behavioris menganggap bahwa pemerolehan bahasa pertama anak dikendalikan oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungannya. Kaum ini juga tidak mengakui bahwa anak berperan aktif dalam penguasaan kaidah bahasa dan proses mengabstrakkan bahasa di lingkungannya. Kemudian Skinner juga menegaskan jika anak tidak dapat mengungkapkan kaidah bahasa melainkan dibentuk secara langsung oleh faktor eksternal, yaitu lingkungannya. Selanjutnya, pandangan kognitivisme. Jean Piaget berpendapat bahwa bahasa adalah kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif atau nalar dari diri anak itu sendiri. Jadi pada tahap kognitif, anak memahami hal-hal di sekitarnya melalui alat inderanya atau sensori dan gerak kegiatan yang dilakukan secara motorik. Faktor lingkungan tidak memberikan pengaruh besar pada perkembangan intelektual anak, melainkan bergantung dengan keterlibatan anak secara aktif dengan lingkungannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Arifita. Perkembangan motorik. Tahap ini, motorik berasal dari kata motor yang artinya gerak. Motorik dapat dipahami melalui perkembangan bayi seperti pada tahap duduk, merangkak, hingga berjalan. Perkembangan motorik anak dapat berkembang dengan cepat melalui bantuan orang lain di lingkungannya. Contoh, kemampuan penggunaan tangan oleh sistem saraf otak. Melalui kegiatan menitah anak agar cepat lancar berjalan dan menggenggam objek dengan telapak tangan. Berikutnya, perkembangan sosial dan komunikasi. Secara biologis, anak lahir sudah dapat berkomunikasi. Ketika anak sudah dilahirkan, ia akan tanggap terhadap kejadian yang ditimbulkan oleh orang di sekitarnya. Contoh, pada kasus bayi menangis menandakan bahwa ia sedang merasa haus, maka ibunya dengan responsif akan memberikan ASI kepada si anak. Selanjutnya, Mutia. Kemudian ada perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensomotorik. Tahap ini biasanya berlangsung pada usia 2 tahun pertama dan perkembangan anak itu masih sangat terbatas, seperti membuat gerakan sederhana yang disengaja. Yang kedua ada tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung pada usia 3-6 tahun dan cara berpikir anak masih didominasi oleh cara-cara bagaimana hal-hal atau benda itu tampak di hadapannya. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Biasanya berlangsung pada usia 7-11 tahun dan pada tahap ini anak-anak sudah bisa memahami sesuatu, namun ketika ditanya anak-anak masih mengalami kesulitan untuk menjelaskan sesuatu tersebut. Yang keempat ada tahap operasional formal. Berlangsung pada usia 11 tahun ke atas. Tahap ini anak sudah dapat berpikir secara logis dan sudah dapat menjelaskan sesuatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifita. Tahap perkembangan bahasa
Tahap perkembangan bayi atau kanak-kanak dibagi menjadi dua, tahap perkembangan artikulasi dan tahap perkembangan kata dan kalimat menurut Purwo 1989. Tahap perkembangan artikulasi. 1. Bunyi resonansi. Paling umum, bunyi yang dikeluarkan bayi adalah menangis, batuk, bersin, dan sendawa. Namun, ada bunyi bukan tangis yang disebut bunyi kuasi resonansi. Bunyi ini belum ada konsonannya dan vokalnya belum sepenuhnya mengandung resonansi. Udara dihembuskan keluar melalui hidung sehingga bunyi itu agak berbunyi nasal. 2. Bunyi berdekut. Pada tahap ini, suara tawa dan suara berdekut atau cooing telah terdengar. Bunyi berdekut ini sebenarnya adalah bunyi kuasi konsonan yang berlangsung dalam satu hembusan napas bersamaan dengan seperti bunyi hambat antara velar dan uvular. 3. Bunyi berletter. Berletter adalah mengeluarkan bunyi yang terus-menerus tanpa tujuan, dilakukan oleh bayi berusia 4 hingga 6 bulan. Bayi sudah mampu membuat bunyi mirip bunyi vokal A dan kemampuan mengatupkan bibir memungkinkan menghasilkan bunyi labial. Masa ini disebut berletter. Masa mengeluarkan bunyi bersuku kata tunggal yang panjang. 4. Bunyi berletter ulang. Bunyi yang keluar pada waktu berletter ulangan lebih mendekati bunyi orang dewasa dalam hal kualitas resonansi dan kecepatannya. Yang paling umum terdengar adalah bunyi suku kata ba atau ma. 5. Bunyi vokabel. Vokabel adalah bunyi yang hampir menyerupai kata tetapi tidak mempunyai arti dan bukan merupakan tiruan dari orang dewasa. Seperti satu vokal atau vokal yang diulang, nasal yang silabis, frikatif yang silabis, rangkaian konsonan dengan atau tanpa replikasi. Selanjutnya, Mutia. Kemudian ada tahap perkembangan kata dan kalimat. Yang pertama ada kata pertama, yaitu mengucapkan kata tanpa memperhatikan fonem. Misalnya menirukan fonem ikan dan bukan menjadi itan dan butan. Yang kedua ada kalimat satu kata. Kalimat satu kata lazim disebut holofrasis oleh banyak pakar. Kata-kata yang dapat diucapkan oleh kanak-kanak itu sebagai ujaran kalimat, yang biasanya berupa satu suku kata atau dua suku kata, berupa rangkaian VK, KV atau KVK, V, atau reduplikasi dari KV. Kata-kata yang dikuasai itu kebanyakan adalah kata benda, kemudian menyusul kata yang menyatakan tindakan. Yang ketiga ada kalimat dua kata. Kalimat yang hanya terdiri dari dua buah kata sebagai kelanjutan dari kalimat satu kata. Dalam menggabungkan kata anak mengikuti urutan kata yang ada pada bahasa orang dewasa. Ada pula gabungan kata yang taksa, tetapi ucapan dalam kalimat dua kata ini sudah jauh lebih produktif. Yang keempat ada kalimat lebih lanjut. Menurut Brown tahun 73, kalimat tiga kata ini sebenarnya merupakan hasil dari penggabungan atau perluasan dari konstruksi dua kata sebelumnya yang digabungkan. Pada masa ini, perkembangan bahasa anak meningkat pesat karena menggunakan berbagai teknik untuk mengajak berbicara. Selanjutnya ada tahap menjelang sekolah. Pada tahap ini, anak masuk sekolah dasar yaitu pada usia 5-6 tahun. Anak pada masa ini itu telah mempelajari hal-hal di luar kosakata dan tata bahasa. Mereka sudah dapat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang bermacam-macam. Mereka dapat berkata kasar kepada teman dan berkata sopan kepada orang tuanya. Nah, itu dia paparan materi terkait perkembangan bahasa anak dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.